Bismillahirrahmanirrahim, menerangkan tentang hadis-hadis dan keterangan para ulama sahabat tentang pentingnya qanaah atau teori untuk bisa qanaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad dakhala Ibnu Khalidin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala lahuma la tai'asa minar rizqi ma tazahjahat ru'usukuma fa inal insan talidu ummu akhmar laisa alai qasrun sumayarzuquhullahu ta'ala. Suatu ketika Ibnu Khalid sowan pada Rasulullah SAW. Kemudian Kanjeng Nabi dawuh pada mereka, jangan kau berputus asa tentang masalah rezeki. Jangan takut urusan rezeki. Jangan bingung urusan rezeki selama kepalamu masih bergerak-gerak. Karena apa? Karena manusia itu dulu dilahirkan oleh orang tuanya dalam keadaan bayi merah, sehelai kulit pun tidak membawa, sehelai pakaian pun tidak membawa. Kemudian oleh Allah diberikan rezeki kepadanya. Ini menunjukkan rezeki dari Allah, bukan dari usaha kita, bukan dari orang tua kita, bukan dari kepandaian kita. Amara Rasulullah SAW bibni Mas'ud wa hazin wa qala la tuksir hammak ma qaddara yakun wa ma turzak yatik. Rasulullah SAW menghampiri Ibnu Mas'ud dalam keadaan susah. Kemudian Kanjeng Nabi berkata padanya, jangan kau perbanyak susahmu, kau tambah rugi sendiri. Sesuatu yang telah dipastikan pasti akan wujud, dan sesuatu yang menjadi rezekimu pasti akan datang. Dia naik gitu. Kalau memang kampanye hilang, ya kalau memang rezeki saya mudah-mudahan kembali. Kalau tidak rezeki saya ya mudah-mudahan jadi rezeki saya di akhirat kelak, menjadi rezeki saya atau rezeki anak cucu saya, atau menjadi tebusan dosa-dosa saya. Itu aja enak. Jangan bingung, nanti malah pikiran kita kalut kalau barang hilang kita tuh, kalau tidak waktunya kembali ya tidak kembali. Jadi kita harus mengembalikan semua pada Allah. Semua yang ditakdir pasti akan wujud, dan yang dijatahkan kita pasti akan datang. Faqala sallallahu alaihi wasallam ala ayyuhan nas ajmilu fi talab wa innahu laysa li abdin imma kutiba lahu wa la yadhabu abdun min dunya tayati yauma kutiba lahu min dunya wa yaraghimah. Hanya Nabi ngendikan, hai manusia, perbagusilah kamu dalam mencari. Jangan rakus, jangan terburu-buru. Kau takut miskin sampai kau takut meninggalkan pekerjaan. Kau takut miskin sampai kau tidak takut pada Allah. Itu keliru. Takutmu miskin sampai kau tidak takut kepada Allah, itu adalah kemiskinan. Perbaiki, enakkan kau dalam ikhtiar, enakkan kau dalam mencari, rileks. Kenapa? Sesungguhnya tidaklah bagian seorang hamba kecuali yang telah dipastikan untuknya, dan tidaklah seorang hamba meninggalkan dunia kecuali telah diberikan seluruh rezeki yang dipastikan kepadanya, dan dia datang dengan gampang. Kita harus mantap ini yang dawuh Rasulullah. Yang dawuh Rasulullah, wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyuha. Kanjeng Nabi tidak pernah bersabda kecuali wahyu. Wala yang fakul insan anil khirsi illa bi husni thiqatihi bi tadbirillahi ta'ala fi taqdiri arzaqil ibad. Ini yang terpenting. Dan manusia itu tidak akan lepas dari penyakit ketakutan miskin, penyakit rakus, penyakit kurang, penyakit was-was, kecuali dia memperbaiki keyakinannya, memperbaiki percayanya terhadap pengaturan Allah Ta'ala dalam takdirnya rezekinya hamba. Ya kita usaha, tapi hati kita tetap yakin kalau bukan rezeki saya ya mudah-mudahan dapat pahala yang lain, dapat yang lain. Kalau memang rezeki saya ya tidak akan kemana. Hati kita tenang, damai. Kita lihat para wali-wali Allah, tenang, damai,
Kadang malah memilih wa may yattaqillah yaj'alu wa may yattaqillah yaj'alu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia malah memilih memperbesar takwa kepada Allah. Karena dalilnya jelas, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan jalan keluar oleh Allah dan akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka dari jalan yang tidak terduga. Ya enak itu aja. Kita berusaha takwa kepada Allah, mendekat pada Allah. Kita damai bersama Allah. Nanti rezeki kita akan didatangkan sendiri oleh Allah. Wa anna dzalika la yaksulu mahalata mal ijmal fit talab. Bal yambaghi ay'alama anna rizqal abdi min haitsu la yahtasib aksar. Dan percayanya kita kepada pengaturan Allah dalam masalah rezeki itu pun juga tidak bisa hasil secara global dalam mencari. Bahkan kita harus tahu bahwa rezekinya Allah untuk hamba dari hal-hal yang tidak terduga itu lebih banyak daripada yang diduga-duga. Ini harus kita tancapkan. Nanti kita akan dapat semacam itu. Jadi rezekinya Allah dari hal-hal yang tidak terduga itu lebih banyak daripada hal-hal yang kita duga. Kalau kita berani menancapkan itu, kita akan tenang dan kita akan mendapatkan itu. Kita akan mendapatkan itu. Kalau Allah Ta'ala maytaqillah yaj'alu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Oh ini. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan dia jalan keluar dan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini aja kita perbaiki. Dulu kita kadang dapat harta banyak tapi pengeluaran lebih banyak. Itu kan juga masalah rezeki. Rezeki itu tidak terfokus pada duit. Kadang ketenangan hati itu rezeki yang lebih besar. Kita lebih mudah untuk ibadah pada Allah, itu juga rezeki yang lebih besar. Kadang anak kita pemanut, penurut. Fa idzan sadda alai babun kana yang tadrizuqu minhu. Apabila tertutupi kepada seorang hamba satu pintu, maka yang tadrizuqu, dia menunggu saja rezeki dari pintu tadi. Tunggu dulu, belum waktunya atau menunggu rezeki yang lebih baik. Fala yambaghi ayatariba qalbul ajli. Ini yang penting. Ketika dia kena masalah, mungkin ujian, polemik masalah ekonomi, ketika tertutup, jangan sampai kita poyang-payingan atau jangan sampai kita galau berlebihan. Pasti nanti akan dibukakan pintu dengan husnul yakin, bagusnya keyakinan, dan husnul thiqat, bagusnya percaya kepada Allah. Itu saja yang bagi orang-orang yang terkena masalah ekonomi, kuatkan husnul yakin dan husnul thiqat. Bagusnya keyakinan akan dibukakan suatu saat, bagusnya percaya kepada Allah akan diberikan jalan suatu saat. Yakni dengan jalan yattaqillah, perbaiki takwamu kepada Allah. Jangan sampai salah jalan, jangan sampai ikuti setan, jangan sampai ikuti orang-orang yang tidak jelas. Ternyata pembukanya adalah dengan takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah. Insyaallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Aballahu yarzuqa 'abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib." Masyaallah. Jadi ketika kau itu diberikan ujian masalah ekonomi, kau itu dijadikan oleh Allah untuk menjadi orang yang mukmin, belajar iman pada Allah sesungguhnya. Karena apa? Allah itu memberikan rezeki pada orang yang mukmin mayoritas dari jalan yang tidak disangka-sangka oleh si mukmin. Supaya apa? Supaya tambah imannya, tambah imannya, tambah imannya. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah.